Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Martias. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dari database programming with SQL. Nah, yang pertama itu bab 2 bagian 1, yaitu mengenai kolom, karakter, dan baris. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, menerapkan operator rangkaian untuk menaikkan kolom ke kolom lain, ekspresi aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat ekspresi karakter. Kita bisa menggunakan alias kolom untuk mengganti nama kolom dalam hasil query, memasukkan nilai literal dari karakter tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select. Selanjutnya itu menentukan dan menggunakan listing untuk menghapus baris yang duplikat atau sama. Selanjutnya mengedit, menjalankan, dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle Application Express. Nah, yang pertama di sini ada perintah describe. Perintah describe ini digunakan untuk menampilkan struktur tabel. Dan seperti inilah sintaksnya. Describe, selanjutnya itu nama tabelnya. Describe ini menghasilkan nama tabel, tipe data, primary, dan foreign key, dan kolom yang dapat diisi dengan null, serta detail objek lain yang akan dibahas pada kursus ini. Nah, berikut adalah contoh dari menggunakan perintah describe. Ini bisa kita coba jalankan langsung di SQL kita. Nah, seperti inilah bentuknya jika kita mendescribe dari tabel departemen. Nah, perintah describe ini bisa kita ubah. Misalnya kita ingin mendeskripsikan tabel employees. Nah, ini dia jika kita deskripsikan tabel employees. Describe ini merupakan informasi penting ketika memasukkan baris baru ke tabel, karena Anda harus mengetahui tipe daya yang akan diterima setiap kolom dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Kolom tersebut boleh kosong atau tidak. Selanjutnya itu ada operator rangkaian. Rangkaian berarti menghubungkan atau menarikkan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa seperti ini, bentuknya seperti pipa. Nilai di sisi operator ini digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Sintaksnya itu string 1, lalu kita buat operator rangkaiannya string 2 dan string seterusnya. Ketika nilai-nilai tersebut dirangkai, nilai yang dihasilkan adalah string dari karakter. Nah, di SQL operator rangkaian dapat menaikkan kolom ke kolom lain, pernyataan aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat pernyataan karakter. Operator rangkaian digunakan untuk membuat output teks yang dapat dibaca. Nah, berikut adalah contohnya. Kita coba saja langsung di komandan kita, dan seperti inilah nanti hasilnya. Ini kita gabungkan ini. Nah, jadi dia digabungkan dua kolom, 10 administration, marketing, shipping, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita coba ganti, misalnya di sini menjadi employee ID dan ininya adalah last name misalnya. Lalu untuk ininya kita ganti jadi employees. Nah, kita copy, kita coba di SQL kita. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menggabungkan employee ID dan last name-nya. Dalam versi ini, pada contoh sebelumnya, digunakan operator rangkaian ini digunakan untuk membuat spasi di antara departemen ID dan departemen name. Nah, jika ingin kita membuat spasi, kita buat titik 1 spasi lalu titik 1 lagi. Karakter spasi dalam tanda kutip tunggal membuat spasi di antara nilai kolom. Lalu kita cobakan seperti ini. Nanti akan ada spasi setelah angka ini, karena kita menambahkan spasi. Nah, ini dia spasinya. Enter. Nah, ini sekarang sudah ada spasinya. Yang tadi sebelumnya kan dempet, nggak ada pemisahnya. Nah, ini kita bisa pakai yang punya kita tadi. Yang ini kita ganti jadi employee ID. Ini jadi last name dari tabelnya employees. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini dia hasilnya.
Selanjutnya adalah rangkaian dan alias kolom. Alias kolom bermanfaat ketika menggunakan operator rangkaian, sehingga baris select default tidak muncul sebagai judul kolom. Nah, ini kita bisa mengganti nama kolomnya menggunakan nama alias, sehingga kalau ini kan select department ID, department name as ini, dan nanti departemen name ini berubah nama menjadi departemen info di atasnya seperti ini. Kita coba saja langsung ke SQL kita. Nah, di sini dia jadi departemen info, bukan departemen ID lagi. Bukan departemen name lagi. Ini sudah diganti. Dua-duanya ini diganti. Departemen ID, departemen name ini diganti menjadi departemen info. Dua ini diganti menjadi departemen info atasnya. Nah, ini ada juga contoh lainnya. Jadi di sini first name-nya dan last name-nya digabung, dijadikan nama aliasnya itu nama employee-nya atau nama karyawan. Ini kita coba jalankan. Nah, harusnya di sini kan ininya first name, ininya last name. Karena kita sudah mengubah nama aliasnya, dia jadi nama karyawan. Nah, ini bisa kita ganti juga nama aliasnya, misalkan kita ganti menjadi seperti ini misalnya. Nah, dia kolom atas ini menjadi informasi departemen. Nah, lalu ini bisa juga kita ganti employee name, misalnya kita ganti jadi ABC misalnya. Kita copy, kita pastikan di sini. Nah, ini atasnya jadi ABC. Selanjutnya rangkaian dan nilai literal. Nilai literal adalah nilai data tetap seperti karakter, nomor atau tanggal. Berikut ini merupakan contoh nilai literal seperti dolar pakai kutip 1, 1000 dan kutip 1 Januari 2009. Menggunakan rangkaian dan nilai literal dapat membuat output yang tampak seperti kalimat atau pernyataan. Nilai literal ini dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Seperti ini, kutip tunggal. Setiap baris yang dihasilkan dari query dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Nah, dalam contoh berikut, King mendapatkan $24.000 per bulan. Nah, ini dia nanti tabelnya. String tersebut as a monthly salary of dan dollars merupakan contoh literal. Jika Anda akan membuat pernyataan SQL untuk masuk output dan form ini dapat didudukkan sebagai berikut. Inilah kodenya. Jadi kita mengambil last name-nya, lalu kita tambahkan has a monthly salary of. Nah, nilai 24.000 ini kita ambil dari tabel salarinya atau gajinya, lalu kita tambahkan dengan dolar belakangnya kata-katanya. Nah, atasnya ini nama alias kolomnya kita ganti menjadi pay atau bayar, as pay. Nah, kita cobakan langsung di SQL-nya. Nah, jadi dia seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini bisa kita ganti aliasnya. Kan di sini jadi bayaran, atau kita ganti dengan gaji saja. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini atasnya jadi gaji. Perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip pembuka dan sebelum tanda kutip akhir. Nah, apa yang terjadi jika kita menghapus spasi? Kita juga dapat menyertakan nomor sebagai nilai literal. Pada contoh berikut, angka 1 ini dirangkaikan ke string as a dan year salary of. Nah, di sini last name-nya King mempunyai has a 1 ini kita tambahkan sebagai nilai literal 1, kita tambahkan di sini. Baru habis itu year salary of, baru habis itu dari gaji dikali dengan 12 karena dia setahun,
lalu ditambahkan kata dolar, lalu alias kolomnya kita ganti jadi bayar. Nah, langsung saja kita jalankan di SQL. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Has a 1 year salary of 40.000. Nah, selanjutnya menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Nah, seringkali kita ingin tahu berapa banyak instance unik dari sesuatu yang sudah ada. Misalnya, bagaimana jika kita menginginkan daftar semua departemen tempat terdapat pada karyawan. Nah, kita dapat menulis query untuk memilih departemen ID dari tabel karyawan. Ini jika kita jalankan akan muncul seperti ini. Kita coba saja langsung. Ini hanya menampilkan departemen ID dari tabel karyawan. Nah, sini kan ada yang sama ini, 90, 90, 90, 110, 110, 80, banyak baris duplikatnya. Nah, jika kita tambahkan distinct ini, dia nanti jadi yang baris itu hanya muncul satu kali saja. Nah, di sini kata kunci distinct digunakan untuk menghilangkan baris duplikat. Kualifikasi distinct mempengaruhi semua kolom yang tercantum dan mengalihkan setiap kombinasi berbeda dari kolom di clause select. Kata kunci distinct ini harus muncul langsung setelah kata kunci select. Nah, jadi setelah select itu harus langsung distinct. Select distinct baru nama dari data yang ingin kita ambil dari suatu tabel. Nah, kita cobakan langsung di sini. Nah, di sini kan dia hanya muncul sekali saja karena baris duplikatnya sudah dihapus. Selanjutnya ada execute, save, dan edit di Oracle Application Express. Nah, sekarang kita telah tahu menggunakan Oracle Aplikasi Express untuk membuat dan mengeksekusi pernyataan. Langkah baiknya jika kita dapat menyimpan pernyataan tersebut untuk nanti sehingga kita dapat menjalankannya lagi, atau mungkin mengeditnya sedikit kemudian menyimpan salinan pernyataan yang baru. Nah, Oracle Application Express ini memiliki fasilitas untuk melakukannya tersebut. Nah, terminologi atau istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini adalah describe tadi, peratur rangkaian, nilai literal, dan distinct. Nah, kita lanjut ke bagian 2-nya, yaitu membahas membatasi baris yang dipilih. Yang pertama di sini kita ketahui dulu pernyataan select. Kita menggunakan select ini untuk mengambil informasi dari database. Select ini harus menyertakan klausa select dan klausa form. Klausa where merupakan optional, berarti ini tidak wajib. Dan seperti inilah bentuk dari sintaksnya. Kita select, habis itu nama kolomnya, baru dari tabel, baru ditambahkan where kondisinya. Kedua adalah klausa where. Ketika mengambil data dari database, mungkin kita memerlukan membatasi baris data yang ditampilkan. Jika tidak, nanti dia akan muncul semuanya, padahal kita tidak membutuhkan semuanya. Kita hanya membutuhkan beberapa yang kita butuhkan, dan kita dapat membatasinya dengan where. Klausa where ini berisi ketentuan yang harus dipenuhi, dan langsung mengikuti klausa from di pernyataan SQL. Nah, sintaks untuk klausa where ini adalah sebagai berikut. Where, kolom name, ini adalah kolom name-nya, nama kolom yang akan dibandingkan, dan kondisinya, alias tidak dapat digunakan di klausa where. Nah, berikut adalah contoh dari pernyataan SQL dari database employee. Nah, di sini dia select employee ID dan first name, last name kolom ini dari tabel employee. Nah, kita cobakan di SQL kita. Nah, seperti ini. Dengan menambahkan klausa where baris terbatas pada baris di mana nilai employee ID adalah 101. Nah, di sini kita mengambil employee ID, first name, last name from employees, di mana employee ID-nya itu bernilai 101. Berarti akan diambil yang employee ID-nya bernilai 101. Kita coba kan di sini. Nah, di sini yang mempunyai employee ID 101 adalah Nina dengan last name-nya Kocar. Nah, ini coba kita ganti employee ID-nya menjadi 100. Kita coba, kita copy, kita pastikan. Nah, jika 100 dia namanya Stephen dengan last name King, di King Stephen atau Stephen King. Selanjutnya ada operator perbandingan dalam klausa where.
Nah, selain operator sama dengan pada ini sama dengan yang ini, kita dapat menggunakan operator perbandingan lainnya seperti lebih sama dengan, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Tidak sama dengan bisa ditulis seperti ini, atau seperti ini. Nah, pada contoh berikut, kolom departemen ID digunakan dalam software dengan operator perbandingan sama dengan. Semua karyawan dengan departemen ID 90 dikembalikan. Berarti di sini where departemen ID 90. Kita coba kan. Nah, di sini yang departemen ID-nya 90 akan muncul di sini di outputnya. Nah, untuk ini bisa kita ganti juga departemen ID-nya. Misalkan kita ganti departemen ID-nya menjadi 50. Copy, kita pastikan. Nah, di sini yang departemen ID 50 ada Morgos, Regis, Davies, Matos, dan Vargas. Nah, selanjutnya ada karakter dan string tanggal pada closeware. Nah, string karakter dan tanggal pada closeware ini harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nah, berikut adalah contohnya. Closeware berikut berisi string dan disertakan dalam kutip tunggal. Nah, di sini kita ingin mencari yang mempunyai last name Taylor. Kita runkan di SQL kita. Nah, di sini kita mendapatkan last name Taylor, first name-nya itu Jonathan. Nah, ini bisa kita coba ganti nama last name-nya menjadi misalnya King. Lalu kita copy, kita pastikan di sini. Nah, di sini dia jadi King. Nah, jika kita menulis where last name Jones ini, kita harus memperhatikan bahwa semua pencarian karakter ini peka terhadap huruf besar dan kecil. Artinya jika namanya yang di database itu J-nya huruf besar, sedangkan yang kita buat where last name Jones J-nya kecil, berarti dia tidak akan ada di database kita. Kita coba kan di sini. Nah, tidak ada yang mengetahui namanya Jones ini, kecuali jika J-nya kita buat huruf besar. Karena tabel karyawan menyimpan semua nama belakang dengan huruf yang sesuai, tidak ada baris yang dihasilkan dalam contoh ini. Nah, ini merupakan poin penting untuk diingat. Selanjutnya itu adalah operator perbandingan dalam closeware. Operator perbandingan dapat digunakan dalam semua cara berikut di closeware. Kita buat when hire date-nya lebih kecil dari 1 Januari 2000, when salary-nya besar sama dengan 6000, atau job ID-nya sama dengan IT_prop, IT_prop. Nah, berikut kita coba jalankan di SQL kita. Berarti di sini gaji yang akan dipilih itu lebih kecil atau sama dengan 3000. Berarti dia di bawah 3000 semuanya atau sama dengan 3000. Dan di sini yang mempunyai last name ini kita akan ngambil last name dan salary dari tabel karyawan. Nah, yang mempunyai last name Matos dan Vargas ini gajinya lebih kecil dari 3000, makanya dia muncul di sini. Nah, di sini kita bisa ganti misalnya kita ingin gajinya lebih besar dari 5000 misalnya. Bisa kita ganti juga di sini. Kita ubah tandanya lebih besar sama dengan 5000. Kita copy, kita pastikan di sini. Nah, ini dia gaji yang lebih besar dari 5000. Ini dia orang-orangnya. Nah, istilah penting digunakan dalam pelajaran ini tadi adalah where sama operator perbandingan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, itu tentang operator perbandingan. Nah, kita telah familiar tadi seperti sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, SQL memiliki operator lain yang menambah fungsionalitas untuk mengambil kumpulan data tertentu. Seperti between, and, between ini, and ini, lalu in, dan like. Nah, untuk between, operator between and ini digunakan untuk memilih data dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dengan closeware, ketentuan between and akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif batas atas dan batas bawah dan atas yang ditentukan. Nah, ini adalah contohnya. Kita coba dulu. Nah, di sini nilai yang ditentukan dengan ketentuan between dikatakan sebagai inklusif. Dan nilai batas
batas bawah harus dicantumkan terlebih dahulu, baru batas atasnya. Tidak harus dari yang lebih kecil baru ke besar. Nah, perlu diperhatikan bahwa output menyertakan nilai batas bawah dan batas atas. Berarti nilai batas bawahnya masuk dan 11.000 nya juga masuk nanti batas atasnya. Karena ada di antara 9.000 dan 11.000. Kita coba jalankan. Nah, di sini Zloty, Abel dan Hunold memiliki gaji yang di antara 9.000 dan 11.000. 9.000 ini masuk karena tadi dia bukan batas bawah. Outputnya juga menyatakan nilai batas bawah tadi kan. Nah, ini bisa kita ganti. Di sini kan 9.000 dan 11.000. Misalnya kita menginginkan 10.000 dengan 17.000 sampai dengan 17.000. Ingat, yang ini harus lebih kecil dari yang ini dulu. Between-nya ini dari yang terendah, baru ini yang tertinggi. Kita coba jalankan di SQL. Nah, ini dia gaji yang antara 10.000 dengan 17.000. Nah, between ini jika kita gunakan operator perbandingan yang ini nih, dia sama seperti lebih besar sama dengan, dan gaji lebih kecil sama dengan. Kenyataannya tidak ada manfaat pada kinerja dalam menggunakan satu ekspresi pada satu sama lain. Kita menggunakan between ini untuk kesederhanaan dalam pembacaan kodenya. Jadi kita tidak menggunakan ekspresi yang ada sama dengan lebih dari ini. Nah, ketentuan ini juga dikenal sebagai ketentuan keanggotaan. Ketentuan ini digunakan untuk menguji apakah nilai ini ada di dalam serangkaian nilai yang kita cari atau tentukan. Misalnya, in dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang nomor identifikasinya 2349, 7354, atau 4333, atau orang yang kode panggilan telepon internasionalnya adalah 1735, 82, atau 10. Nah, berikut ini kita coba select city, provinsi, country ID dari lokasi di mana country ID-nya di UK dan CA. Nah, berarti di sini dalam country ID-nya yang muncul nanti, yang muncul itu outputnya yang country ID-nya itu UK dan CA aja. Berarti selain ini tidak masuk ke dalam outputnya. Nah, kita coba seperti ini, udah hasilnya. Nah, pada contoh ini close hour juga ditulis sebagai kumpulan ketentuan OR. Nah, ini kita coba di sini. Nah, ini nih sama aja seperti where country ID sama dengan UK or country ID CA. Klausa yang ini, yang in ini sama seperti OR. Seperti between and, ketentuan in dapat ditulis menggunakan sintaks se-efficient mungkin. Nah, untuk like ini kita lihat, ketentuan like memungkinkan kita untuk membeli baris yang cocok dengan karakter, tanggal, atau angka. Dua simbol ini dan garis bawah ini memanggil karakter wildcard, dapat digunakan untuk menyusun string pencarian. Nah, simbol persen ini digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya, sedangkan simbol garis bawah ini digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh yang ditampilkan berikut, semua karyawan dengan nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan O, kemudian diikuti sejumlah huruf lain akan dikembalikan. Jadi di sini kita lihat select last name, berarti kita mengambil last name-nya dari tabel employee, dimana last name-nya itu like underscore 0%. Nah, berarti di sini underscore ini adalah karakter tunggal apa aja, jadi seperti K, L, M ini, lalu 0, lalu persen ini untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya tadi kan. Jadi di sini yang di tengahnya adalah 0 ini. Jadi habis yang pertama ini, setelah kita ada satu karakter tunggal lalu O, maka akan muncul di output. Kita cobakan di SQL kita. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini kita bisa ganti, misalnya kita menginginkan itunya adalah misalnya Z misalnya. Coba di sini Z, kita copy, kita pastekan. Nah, tidak ada, berarti di sini tidak ada yang setelah huruf ini yang ininya Z. Atau coba kita ganti dengan misalnya dengan
dengan A misalnya. Nah, jika A di sini ada Davis, ini ada A-nya di sini, dan ini adalah huruf pertamanya. Nah, ini kita coba jalankan lagi. Manakan dari nama belakang berikut dapat dikembalikan dari query di atas. Nah, dapat dikembalikan yaitu berdasarkan query ini, seperti ini, dan ini. Nah, berikut adalah tambahan. Ketika kita memiliki kecocokan tepat untuk string yang memiliki karakter persen atau underscore di dalamnya, kita perlu menunjukkan bahwa persen atau underscore ini bukan wildcard, tetapi merupakan bagian dari item yang kita cari. Sepertinya kita akan mencari persen dan underscore. Nah, opsi escape dapat digunakan untuk menunjukkan underscore atau persennya adalah bagian dari nama, bukan dari nilai wildcard. Berarti yang kita cari itu adalah persen atau garis bawahnya. Misalnya jika kita ingin mengambil job underscore ID dari tabel karyawan yang bersih pattern underscore R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah dan bukan satu karakter acak. Nah, di sini ada kodenya pernyataan escape. Nah, kita jalankan di command line kita. Yang ini adalah hasilnya. Contohnya menggunakan garis miring terbalik yang ini sebagai karakter escape, tapi karakter lainnya dapat digunakan. Nah, tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job ID-nya ini akan dikembalikan. Kita coba jalankan yang ini. Kita tidak memakai opsi escape di sini. Kita jalankan. Nah, di sini yang mempunyai R setelah underscore dikembalikan. Berikutnya adalah tentang is null dan is not null. Null adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, dan tidak berlaku. Dapat digunakan untuk melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai. Kita mungkin ingin mengetahui semua tanggal di bulan Juni yang saat ini tidak memiliki konser yang dijadwalkan. Nah, kita ini dapat menggunakan is null dan is not null. Ketentuan is null ini menguji data yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, dan tidak diketahui. Sedangkan is not null ini menguji data yang tersedia di database. Pada contoh di step berikutnya, close aware tertulis untuk mengambil semua nama belakang karyawan. Nah, di sini penerapan dari is null dan is not null-nya. Jadi kita cari di sini select last name manager ID from employees, di mana manager ID-nya itu kosong. Berarti di mana manager ID-nya itu 0. Berarti kita mencari nilai yang tidak ada di database. Nah, di sini dia tidak mempunyai manager ID-nya dengan last name King. Nah, karyawan bernama King adalah presiden di perusahaan, sehingga dia tidak memiliki manajer. Nah, selanjutnya kita coba yang ini. Nah, yang ini kita mencari mengambil kolom last name commission ininya dari tabel employee, di mana commission ininya ini tidak null. Berarti yang ada di database. Berarti yang tidak ada tidak kita ambil. Is not null mengambilkan baris yang memiliki nilai pada kolom commission underscore PCT. Nah, istilah penting digunakan dalam pelajaran ini antaranya between and, in, like, is null, dan is not null. Nah, sekian video untuk bab 2 dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti ini dia jika ini dijalankan. Hasilnya seperti ini. Dimana hairdate-nya itu lebih besar dari 1 Januari 1998 dan job ID memiliki SA di depannya. Selanjutnya untuk operator OR, jika close aware menggunakan ketentuan OR ini, hasil yang dikembalikan dari query akan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR tersebut. Nah, di sini kita lihat pada query ini dia harus memenuhi salah satu dari kondisi ini, location ID 2500 atau manager ID 124. Nah, ini dia 124, tapi location ID tidak harus 2500. Nah, ini 2500 tapi manager ID-nya tidak harus 124. Nah, ini bisa kita coba di SQL kita. Nah, seperti ini.
ketiga ada operator not. Operator not akan memberikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di clause where. Nah, dimana di sini dia kita lihat where location ID not in. Nah, berarti dia location ID yang tidak ada di 1700 dan 1800. Tidak di sini. Kita cobakan di sini. Nah, ini dia hasilnya. Aturan presidensi atau apa yang terjadi lebih dulu. Nah, kita lihat dulu urutan seperti apa ekspresi yang dievaluasi atau dikalkulasi. Nah, ini kita coba jalankan di SQL kita.